Si pria ini sedang bully seorang karyawan wanita. Dia sedang dengan bebas semprotan cairan pada punggung si gadis. Di sekitar adalah suara bersenang temannya, tapi tiba-tiba dia dilawan oleh si gadis itu. Dia takut jatuh ke lantai. Semuanya melihat tontonan itu tidak bisa percaya. Selanjutnya, karyawan wanita berputar berlari ke lift. Tapi pada waktu itu, kecelakaan terjadi. Dalam sebuah restoran di Seoul pada tahun 2144. Kira-kira jam 4 pagi, banyak gadis bangun dari ruang. Inilah kelompok orang spesial, mereka orang buatan. Somi salah satu dalam kelompok itu. Mereka masuk restoran sebagai permintaan. Dalam 19 jam kemudian, mereka mulai melayani pelanggan. Sebagai orang buatan, mereka terpaksa mematuhi aturan dengan erat. Pelanggan sebagai Allah. Mereka sepenuhnya mengikut permintaan pelanggan. Dan setiap hari hanya diberi 1 botol susu saja. Inilah kehidupan di restoran Somi. Setiap hari begitu diulangi. Bagi pelayanan karyawan di restoran, mereka adalah pekerja paling murah, tidak ada kebebasan. Mereka hanya ada satu masa depan, itulah bisa cut sugar. Setiap tahun akan ada acara bahagia. Dihitung dari hari pertama setiap tahun, manajer akan menempel 1 bintang di kalung mereka. Ketika mendapat 12 bintang, kontrak mereka baru diselesaikan. Setelah itu bisa cut sugar. Inilah mimpi setiap pelayan. Juga adalah cara satu-satunya untuk bebas. Malam itu, Somi mendadak terbangun di ruang. Dia menemukan Rose di sampingnya sudah hilang. Sambilnya dia mendengar suara aneh di bawah. Somi dengan diam datang dan menemukan tontonan yang kaget. Manajer sedang bersama Rose. Mereka melakukan hal-hal aneh. Rose menemukan Somi tapi emosi masih sangat tenang. Sesaat lagi, manajer sudah terbaring di lantai. Mulutnya berbusa putih, tidak tahu hidup mati. Rose berkata inilah hasil dari hal alergi susu yang mereka minum. Selanjutnya dia dengan pandai mengambil kunci dari manajer. Setelah itu dia dan Somi ke sebuah pintu. Menggunakan sikap aneh berbicara sama Somi. Apakah kamu pernah pikir ada apa di luar pintu itu? Somi semakin takut, dia tunduk kepala tidak tahu jawaban. Karena mereka orang buatan, mereka dilarang tanya begitu. Selanjutnya Rose membuka pintu masuk dalam. Inilah gudang kecil. Dia berkata sama Somi, inilah rahasia keduanya. Setelah itu muncul satu layar, di layar ada video. Somi membuka mata besar menonton video. Inilah pertama kali dia melihat dunia luar. Kemudian Somi masih bekerja sebagai biasa. Pada waktu bekerja, dia menemukan seorang pelanggan sedang menindas Rose. Dia semprotan botol cairan di badan Rose. Rose masih tunduk kepala dengan diam membersihkan meja. Di sekitar adalah suara tertawa pelanggan. Tidak terduga, Rose tiba-tiba memukulnya. Setelah itu dia mencopet barang dari wanita lain dan berlari. Manajer terdiam melihat hal itu. Dia menekan tombol di tangan. Setelah itu leher Rose berdarah, dia terjatuh ke lantai. Inilah kesanan paling mendalam bagi Somi. Dia menyaksikan temannya mati. Satu rasa sakit hati tiba-tiba muncul. Waktu berlalu ke setengah bulan kemudian. Malam itu, Somi dibangun. Ketika dia keluar ruang dia menemukan manajer sudah terbaring di lantai. Dengan bentuk seorang pria aneh. Somi takut segera berlari, tapi si pria menenangkannya. Dia berkata karena manajer alergi dengan susu. Dia bernama Hai Jo Chang, seorang prajurit di tentara. Sambil dia memberitahunya, kematian Rose disebabkan oleh dia dibangkit kesadaran tidak miliknya. Dan mereka menemukan Somi pernah bergaul sama Rose. Mereka menemukan mungkin kesadaran Somi juga sudah dibangkit. Jika dia tidak mati mereka akan dihancurkan. Dia tanya apakah Somi ingin berlari samanya. Somi ragu-ragu, akhirnya dia memilih berlari sama Chang. Inilah kota fiksi. Pertama kali Somi melihat dunia di luar. Selanjutnya dia diantar ke ruang tertutup. Di sini dia ketemu seorang dokter sangat aneh. Dia ada satu mata sangat menakutkan dibuat dari mesin. Dokter dengan hati-hati melepaskan kalung Somi. Dia berkata yang ini akan membunuh Somi dalam sekejap mata. Dan di leher semua orang buatan juga ada kalung itu. Inilah trik yang organisasi guna untuk mengendalikan orang buatan. Setelah itu Chang mengantar Somi ke ruang basah. Dengan terheran-heran, di depannya mendadak menjadi ruang sangat modern. Dalam lemari banyak pakaian cantik. Layar TV bisa menonton semua saluran. Begitu setiap hari berlalu, Somi sudah akur dengan kehidupan bebas nyaman ini. Pertama kali dia merasakan niat baik manusia. Pertama kali dia ada bebas diri. Tapi hari itu, kecelakaan terjadi. Orang dari organisasi ada kabar tempat tinggal Somi. Mereka harus menangkap orang buatan berkesadaran sebagai Somi. Chang membawanya ke jendela. Inilah satu-satunya sempat untuk lari diri, perjuangan baru dimulai. Akhirnya, Chang untuk menyelamat Somi sudah terjatuh dari atas. Somi dikunci dalam ruang. Hari itu orang dari organisasi menemui Somi. Dia berkata Somi sudah melanggar aturan orang buatan. Sekarang dia akan menghancurkannya. Waktu ke pintu, Chang muncul, pertarungan pistol terjadi. Setelah keluar pengejaran, mereka ke tempat kumuh. Inilah markas aliansi tentara perjuangan. Banyak orang, di mana-mana orang dari aliansi. Somi ketemu pemimpin aliansi tentara perjuangan. Dia berkata mereka harus menciptakan orang buatan berkesadaran, berkebebasan. Rose sudah gagal. Sekarang harapan satu-satunya mereka adalah Somi. Organisasi ingin mendominasi manusia. Mereka mengendali semuanya, memanfaatkan orang buatan untuk mencari untung.
Sekarang aliansi Tentara Perjuangan berharap bahwa Somi bisa membuktikan kejahatan organisasi itu. Peradaban itu sudah mengeluarkan keluhan sengsara. Orang-orang dicopet kebebasan oleh mereka sudah banyak. Dia berkata organisasi bohong itu harus dikeluarkan. Tapi Somi hanya seorang pelayan. Dia merasa dirinya tidak bermampu berubah kenyataan. Sampai malam, Somi diam melihat banyak orang di daerah kumuh. Inilah orang-orang bebas. Dia tidak tahu melakukan apa dengan perminataan pemimpin. Dia melihat Chang sedang berbaring, perladan berdekat. Semuanya sudah edan begitu. Seorang bebas, seorang buatan. Mungkin takdir mereka sudah saling diikat dari situ. Membuktikan kejahatan organisasi adalah keputusan sulit. Pemimpin berkata membawa Somi ke sana untuk tahu rencana mereka. Setelah itu Somi dibawa ke tempat pekerjaan. Banyak wanita berbaju putih sedang bergerak. Di muka mereka juga tersenyum bahagia. Di mulut menyanyi lagu tanpa judul. Dalamnya ada beberapa orang mirip Somi. Inilah banyak orang buatan. Waktu itu mereka sedang ke tempat dipanggil Sugar. Menuju ke kebebasan. Tapi yang menunggu mereka adalah hal ini. Dalam ruang gelap, seorang wanita perlahan duduk di kursi. Setelah itu gelang hitam menutupi kepalanya. Dalam sekejap mata, dia sudah mati. Setelah itu satu pengait tajam menusuk kakinya. Selanjutnya ditarik ke dalam ledeng. Sampai mati, di mukanya masih tersenyum. Akhirnya dia ditarik ke dalam ledeng. Para orang buatan berpikir ke surga itu sebenarnya digantung sebagai hewan ternak. Di sekitar banyak mesin sedang operasi. Chang berkata kejahatan organisasi tidak boleh diampuni. Karena permintaan teknologi gen, mereka perlu sejumlah besar gen untuk menyimpan generasi selanjutnya. Lebih menakutkan itulah mereka sedang menciptakan lebih banyak orang. Ketika seorang buatan ke surga, juga adalah waktu mereka didaur ulang. Orang buatan didaur ulang akan menjadi makanan murah. Badan Somi gemetar. Dia melihat tontonan di depan tidak bisa percaya. Air matanya terus meleleh. Dia tanya Chang, inilah susu yang kami minum setiap hari kan? Inilah kenyataan tidak bisa diterima. Chang juga terdiam. Somi sudah ada keputusan dirinya. Dalam ruang gelap, mata basah Somi melihat di depan. Dia menggunakan sikap gigih berkata, harus menghancurkan pabrik itu. Sistem membuat orang buatan harus dihancurkan. Meskipun lahir alami atau buatan. Kita semua orang berkesadaran, berhak bebas. Chang berkata, aliansi mereka masih berjuang untuk hal itu. Aliansi selalu menunggu hari itu. Setelah itu dia diantar ke stasiun satelit aliansi tentara perlawanan. Dia menyiarkan cerita dirinya secara lebar di 12 negara bagian dan 4 satelit lain. Dengan itu, organisasi ilegal itu juga mulai menyerang satelit. Dalam video propaganda, Somi berkata, nyawa tidak hanya milik kita. Sejak lahir sampai mati, kita ada hubungan erat sama orang lain. Sejak masa lalu sampai saat ini, setiap kejahatan dan setiap kebaikan selalu berhubung erat. Inilah ideal luar biasa kehidupan. Lantai diguncang, banyak orang dalam aliansi tentara perjuangan terjatuh. Somi melihat Chang terbaring di lantai, air matanya lagi meleleh. Beberapa hari kemudian, seorang pria botak duduk depan Somi. Dia adalah orang mendapat informasi organisasi. Dia melihat Somi dan berkata dunia ini ada aturan, dan setiap orang mengacaukan aturan akan dihancurkan. Dia tahu aliansi tentara perjuangan akan gagal. Dia tahu akan dihancurkan, tapi dia masih memutuskan melakukan hal itu. Somi tenang melihat si pria itu dan berkata, jika tidak ada siapa bangkit, kenyataan akan tidak pernah dikeluarkan. Setidaknya sekarang sudah ada yang percaya kata aku. Akhir film, Somi dibawa ke surga. Inilah surga miliknya, dan dia sudah dihancurkan sepenuhnya.